Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, setelah banyak berinteraksi dengan umatnya dan memberikan banyak wahyu, Nabi Musa merasa ada sesuatu yang kurang. Meskipun Allah telah memberinya pengetahuan yang luas, hati Nabi Musa merasa ada aspek yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia ingin memahami lebih dalam mengenai hikmah di balik takdir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mencari seorang hambanya yang memiliki ilmu yang lebih luas darinya, seorang hamba yang penuh kebijaksanaan dan ilmu yang tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab yang ada. Hamba tersebut adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan misterius yang luar biasa. Allah memberikan kepadanya ilmu yang tidak biasa, ilmu yang tidak bisa dicapai dengan logika manusia biasa. Nabi Musa, yang memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang nabi, merasa bahwa pencariannya ini adalah suatu ujian dari Allah. Ia merasa bahwa meskipun telah banyak belajar dan mengajar, ada rahasia kehidupan yang belum terungkap. Untuk itulah, ia memulai perjalanan menuju Nabi Khidir, dengan harapan bahwa pertemuan mereka akan membukakan pintu ilmu yang selama ini tersembunyi. Nabi Musa tidak tahu betul apa yang akan ia hadapi dalam perjalanan ini. Hanya Allah yang mengetahui hikmah di balik pertemuan ini. Ia disuruh untuk membawa seorang pembantu, yaitu seorang pemuda yang setia bernama Yusha bin Nun. Mereka berdua mulai melangkah menuju tempat yang diyakini sebagai lokasi bertemunya Nabi Khidir. Di sepanjang perjalanan, Nabi Musa dan Yusha menghadapi banyak rintangan. Mereka melewati padang pasir yang terik, hutan lebat, dan sungai-sungai yang mengalir deras. Namun, mereka tetap melangkah dengan penuh keyakinan bahwa perjalanan ini memiliki tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat Nabi Khidir berada, yaitu di ujung sebuah lautan. Dalam perjalanan ini, Nabi Musa merasa seperti berada dalam perjalanan yang penuh ujian. Ujian yang datang tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk ujian kesabaran dan keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses yang harus dilaluinya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan kehidupan. Setibanya di tempat yang dijanjikan, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Sosok Nabi Khidir terlihat berbeda dengan yang ia bayangkan. Ia tidak tampak seperti seorang nabi biasa. Nabi Khidir adalah seseorang yang lebih tampak sederhana, namun penuh dengan kebijaksanaan dan kedalaman spiritual. Nabi Musa sangat terkesan, namun ia merasa cemas karena tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan. Nabi Khidir pun menyambut Nabi Musa dengan kata-kata yang lembut. "Apakah kamu siap untuk menerima pelajaran yang tidak biasa, wahai Musa? Apakah hatimu cukup lapang untuk memahaminya?" Nabi Musa yang sudah merasa bahwa dirinya telah cukup berilmu, menjawab dengan penuh semangat, "Ya, saya siap menerima ilmu dari Anda, wahai hamba Allah yang diberi pengetahuan lebih luas. Saya ingin memahami hikmah di balik takdir yang selama ini saya temui." Nabi Khidir memperingatkan Nabi Musa bahwa perjalanan mereka akan penuh dengan ujian dan pelajaran yang sulit dimengerti. "Kamu harus sabar dan jangan terburu-buru untuk bertanya atau menghakimi apa yang kamu lihat," ujar Nabi Khidir. "Karena ilmu yang akan kamu terima tidak dapat dipahami hanya dengan akal semata, tetapi harus dengan hati yang lapang dan penuh, dan dari kesabaran." Setelah peringatan itu, perjalanan mereka dimulai. Mereka berdua melangkah bersama, dan Nabi Khidir membawa Nabi Musa melalui beberapa peristiwa yang penuh dengan misteri. 3 kejadian yang sangat aneh dan penuh dengan pelajaran terjadi, yang akhirnya akan mengungkapkan kepada Nabi Musa tentang hakikat takdir yang tidak selalu dapat dimengerti oleh akal manusia. Peristiwa pertama terjadi ketika mereka berdua tiba di sebuah desa pesisir. Mereka bertemu dengan sekelompok orang yang ramah dan mengundang mereka untuk naik ke atas perahu mereka. Nabi Khidir dan Nabi Musa pun naik ke perahu tersebut. Namun, di tengah perjalanan, Nabi Khidir secara tiba-tiba mengambil kapak dan melubangi perahu itu. Nabi Musa terkejut dan tidak bisa menahan diri. "Kenapa Anda melubangi perahu ini?" tanya Nabi Musa dengan heran. "Bukankah mereka telah berbuat baik kepada kita dengan mengundang kita untuk naik perahu mereka?"
Nabi Khidir menenangkan Nabi Musa dan berkata, "Ingatlah apa yang aku katakan, jangan terburu-buru untuk bertanya. Ini adalah bagian dari pelajaranmu. Nanti kamu akan memahami." Perjalanan mereka berlanjut dan mereka tiba di sebuah desa yang lebih jauh. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak muda yang tampak penuh potensi dan kebaikan. Tanpa peringatan, Nabi Khidir tiba-tiba membunuh anak tersebut dengan tangannya sendiri. Nabi Musa sangat marah dan tidak bisa menahan perasaan kecewa dan bingung. "Mengapa Anda melakukan ini? Dia adalah seorang anak yang baik, tidak ada yang salah dengan dia." Nabi Musa berkata dengan suara yang keras, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nabi Khidir kembali menenangkan Nabi Musa. "Ingatlah, apa yang telah aku katakan kepadamu. Kamu tidak akan mampu bersabar dan memahami hikmah ini sampai waktunya tiba." Perjalanan mereka berlanjut ke desa terakhir, di mana mereka menemukan sebuah dinding yang hampir runtuh. Nabi Khidir tanpa ragu-ragu memperbaikinya. Nabi Musa yang melihat itu bertanya, "Mengapa Anda melakukan itu? Mereka tidak memberi kita apa-apa sebagai balasan. Mengapa Anda membantu mereka?" Nabi Khidir menjawab, "Itulah pelajaranmu, Musa. Kadang-kadang kebaikan tidak selalu diukur dengan balasan. Dan kadang-kadang Allah menginginkan kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari sekadar keuntungan duniawi." Setelah 3 peristiwa tersebut, Nabi Musa tidak tahan lagi. Ia bertanya, "Sekarang aku ingin tahu apa yang telah terjadi. Mengapa Anda melubangi perahu, membunuh anak itu, dan memperbaiki dinding tanpa meminta bayaran? Semua itu tampak seperti perbuatan yang salah." Nabi Khidir akhirnya menjelaskan, "Perahu yang aku lubangi adalah milik orang-orang yang baik, dan aku melakukannya untuk melindungi mereka dari seorang raja yang jahat, yang mengambil semua perahu baik yang ada. Anak yang aku bunuh akan tumbuh menjadi seorang anak yang buruk dan membawa kesengsaraan bagi orang tuanya. Allah memerintahkan aku untuk mengakhiri hidupnya, agar orang tuanya diberikan ketenangan hati dan digantikan dengan anak yang lebih baik. Dinding yang aku perbaiki adalah untuk melindungi harta 2 orang yatim yang ada di bawahnya, yang akan tumbuh besar dan menemukan harta mereka ketika mereka cukup umur." Dengan penjelasan ini, Nabi Musa akhirnya memahami bahwa takdir dan peristiwa dalam hidup tidak selalu dapat dimengerti oleh akal manusia semata. Kadang, Allah memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita lihat di permukaan. Semua peristiwa itu terjadi karena hikmah yang hanya bisa dipahami dengan hati yang penuh kesabaran dan penerimaan terhadap takdirnya. Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang datang dari Allah, dan kita harus selalu menjaga hati kita untuk bisa menerima hikmahnya, meski terkadang itu sulit dimengerti. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Musa berterima kasih kepada Nabi Khidir atas pelajaran berharga yang telah diberikan. Ia sadar bahwa perjalanan ini membuka matanya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih dalam, dan penuh kebijaksanaan. Setelah perjalanan panjang dan penuh ujian bersama Nabi Khidir, Nabi Musa kembali dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang ilmu dan takdir Allah. Perjalanan ini telah membuka matanya untuk melihat bahwa ilmu Allah sangatlah luas dan penuh misteri, serta tidak selalu dapat dipahami dengan logika manusia. Segala yang terjadi dalam hidup ini, meskipun tampak aneh atau menyakitkan, pasti ada hikmahnya yang hanya bisa dipahami dengan hati yang sabar dan penerimaan. Kepulangan Nabi Musa ke kaumnya disambut dengan rasa ingin tahu dan harapan tinggi. Ia kembali dengan wawasan baru yang lebih matang, lebih dalam, dan lebih kuat dalam membimbing Bani Israel. Kini, ia lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan, baik dalam membimbing kaumnya maupun dalam menjaga mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Ia mulai mengingatkan Bani Israel tentang pentingnya kesabaran, pemahaman terhadap takdir, dan bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Ilmu yang ia peroleh dari Nabi Khidir membekalinya dengan kebijaksanaan untuk memimpin mereka, mengingatkan mereka bahwa setiap peristiwa, baik itu suka maupun duka, adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang hanya bisa dipahami jika mereka memiliki hati yang lapang. Dalam setiap langkahnya,
Nabi Musa mengajarkan kepada mereka bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami hikmahnya. Kaumnya yang sering kali lalai dan kurang bersyukur, kini mulai menerima pelajaran-pelajaran ini dengan lebih baik. Sebuah kesadaran mulai tumbuh dalam diri mereka bahwa hidup ini adalah ujian yang harus dilalui dengan penuh kesabaran, iman, dan ketekunan. Bani Israel terus mengembara di padang pasir. Dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, mereka menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Panas yang terik, makanan yang terbatas, dan kondisi yang sangat keras. Suatu hari, rasa haus yang luar biasa mulai melanda mereka. Beberapa dari mereka mulai mengeluh dan resah. Padang pasir yang luas dan tandus ini seakan menambah penderitaan mereka. "Kenapa kami harus terus-menerus menderita seperti ini?" keluh mereka. "Apakah ini takdir kami? Apakah Allah tidak memperhatikan kami lagi?" Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka akan terus menderita dalam perjalanan ini, dan apakah Allah benar-benar akan menolong mereka. Nabi Musa yang mendengar keluhan ini tidak dapat membiarkan kaumnya terus hidup dalam keraguan dan ketakutan. Ia segera berdoa kepada Allah, memohon agar Dia memberikan bantuan dan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Doa Nabi Musa diterima oleh Allah, yang memerintahkan agar ia memukulkan tongkatnya ke batu. Dengan izin Allah, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu besar, air memancar keluar dari batu tersebut. Tiba-tiba, 12 mata air muncul, cukup untuk memenuhi kebutuhan semua suku Bani Israel yang berjumlah banyak. Setiap suku mendapatkan air yang cukup, dan mereka bisa minum dengan lega setelah berhari-hari mengalami kehausan yang luar biasa. Bani Israel yang melihat mukjizat ini terdiam dalam takjub. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka sering mengeluh, Allah selalu memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Namun, meskipun air melimpah dan mereka mendapat nikmat tersebut, perasaan tidak puas dan ketidakbersyukuran masih tampak di antara mereka. Walaupun diberi mukjizat besar seperti mata, air yang memancar dari batu, Bani Israel tetap saja meragukan dan mempertanyakan perjalanan mereka. Rasa tidak puas terus berkembang di hati mereka, bahkan setelah Allah memberikan begitu banyak tanda dan pertolongannya. Mereka mulai mengeluh lagi, bukan hanya tentang kehausan, tetapi kali ini mereka menginginkan makanan yang lebih beragam. "Wahai Musa, kami tidak tahan lagi dengan makanan ini," kata sebagian dari mereka. "Kami sudah bosan dengan manna dan salwa yang diturunkan Allah kepada kami. Kami ingin makan yang lain, seperti yang dimakan oleh orang-orang di negeri lain. Kami ingin daging, buah-buahan, dan makanan yang lebih enak." Bani Israel tidak merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Manna, makanan manis yang mirip madu, dan salwa, burung yang bisa mereka makan, ternyata tidak mampu memuaskan keinginan mereka. Padahal, manna dan salwa adalah pemberian langsung dari Allah, sebuah mukjizat yang sangat berharga. Namun, keinginan mereka yang tak terpuaskan menunjukkan betapa rapuhnya iman mereka. Nabi Musa merasa kecewa dengan sikap kaumnya. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat yang telah diberikan Allah, dan betapa Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dengan membelah Laut Merah, memberikan mereka air di padang pasir, dan memberi mereka makanan yang tidak ada bandingannya. Namun, mereka masih tidak merasa puas. "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Allah telah memberikan kalian manna dan salwa, dan Dia telah menyelamatkan kalian dari ancaman Fir'aun. Kenapa kalian terus mengeluh dan tidak bersyukur?" seru Nabi Musa dengan tegas. "Jika kalian terus-menerus tidak puas dan tidak bersyukur, Allah akan menurunkan azabnya yang lebih besar." Namun, meskipun Nabi Musa memberikan peringatan tersebut, sebagian dari mereka tetap tidak puas. Mereka terus meminta makanan yang lebih beragam dan lebih enak. Bahkan ada yang sampai meragukan janji Allah. Sikap seperti ini menunjukkan betapa ujian keimanan mereka masih sangat besar. Di antara Bani Israel, ada seorang pria kaya bernama Qarun. Qarun adalah seorang yang sangat kaya raya, memiliki banyak harta yang melimpah. Kekayaannya berasal dari perniagaan dan usaha kerasnya. Namun ia tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah. Sebaliknya,
Qarun menjadi semakin angkuh dan sombong. Ia percaya bahwa semua yang ia miliki adalah hasil dari usahanya sendiri, dan ia tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah karunia dari Allah. Qarun seringkali memamerkan kekayaannya kepada orang-orang, memperlihatkan betapa banyak emas, perak, dan harta benda yang ia miliki. Istana dan perhiasan yang ia miliki seakan menjadi simbol kesombongannya. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang hidup dalam kesulitan dan kemiskinan di sekelilingnya. Bagi Qarun, harta adalah segalanya, dan ia merasa bahwa ia lebih tinggi dari orang lain karena kemewahan yang dimilikinya. Suatu hari, Nabi Musa mendekati Qarun dan mengingatkan dia dengan bijaksana. "Wahai Qarun, kamu diberikan harta oleh Allah bukan untuk menyombongkan diri. Harta yang kamu miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ingatlah bahwa kekayaanmu itu adalah ujian dari Allah. Jangan biarkan hartamu membuatmu jauh darinya." Namun, Qarun tidak mendengarkan nasihat Nabi Musa. Ia menanggapi dengan sikap penuh kesombongan. "Apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal, Musa. Saya memperoleh semua ini dengan kerja keras dan kecerdasan saya sendiri. Saya tidak perlu bantuan dari siapapun, apalagi dari Allah. Saya adalah orang yang sukses dan bisa melakukan apa saja dengan kekayaan saya." Musa terdiam, namun ia tidak menyerah untuk memberikan peringatan. "Qarun, kamu telah diberi segala kemewahan ini, tetapi kamu harus ingat bahwa Allah bisa menarik semua itu kapan saja. Harta yang kamu miliki bukanlah segalanya. Kesombongan hanya akan membawa kerugian." Namun, Qarun tetap pada pendiriannya, menolak nasihat Nabi Musa dan merasa tidak membutuhkan petunjuk dari siapapun. Ia malah semakin sombong dan memperlihatkan kebanggaannya di hadapan orang banyak. Semakin lama, Qarun semakin terjerumus dalam kesombongan. Ia terus memperlihatkan hartanya yang melimpah, membeli kemewahan yang tidak ada habisnya, dan menunjukkan superioritasnya di hadapan orang-orang Bani Israel. Banyak dari mereka yang awalnya merasa iri dengan kekayaan Qarun, berpikir bahwa harta adalah segala-galanya dan menginginkan hidup yang sama mewahnya. Namun, Allah tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan yang ditunjukkan oleh Qarun. Meskipun ia merasa aman dalam kekayaannya, Allah memutuskan untuk memberinya pelajaran yang sangat berat. Allah menurunkan azabnya kepada Qarun dan semua hartanya yang melimpah. Suatu hari Qarun keluar dari istananya dengan pakaian dan perhiasan yang memukau. Semua orang Bani Israel mengagumi kemewahan yang ia tunjukkan. Namun, di saat yang sama, Allah memerintahkan tanah untuk membuka dirinya. Tanah mulai terbelah dan sebuah lubang besar muncul, menelan Qarun bersama seluruh kekayaannya, istana, harta, dan perhiasan yang begitu dibanggakan. Segala yang dimiliki Qarun hancur dalam sekejap. Melihat peristiwa itu, orang-orang yang sebelumnya iri dengan Qarun kini menyadari kesalahan mereka. Mereka sadar bahwa harta yang melimpah tidak menjamin kebahagiaan atau keselamatan. Semua yang dimiliki Qarun, yang ia anggap sebagai hasil dari usahanya sendiri, akhirnya tidak mampu melindunginya dari takdir Allah. Dengan penuh penyesalan, mereka menyadari bahwa harta bukanlah segalanya. Kekayaan tidak dapat membeli keselamatan, kebahagiaan, atau ketenangan jiwa. Hanya dengan kesadaran akan Allah, iman, dan ketakwaan yang sejati, seseorang bisa meraih kedamaian yang hakiki. Nabi Musa menyaksikan peristiwa itu dengan penuh kesedihan. Ia tahu bahwa pelajaran yang diberikan Allah kepada Qarun adalah pengingat bagi seluruh umat Bani Israel. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia mengambilnya dari siapa yang Dia kehendaki. Harta bukanlah ukuran yena kemuliaan di sisi Allah. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, kata Nabi Musa kepada umatnya. Dengan hilangnya Qarun, Bani Israel mulai memahami betapa rapuhnya kekayaan dan betapa pentingnya untuk hidup dengan rendah hati. Harta yang didapat dengan kesombongan hanya akan membawa kebinasaan, sementara kebaikan, keikhlasan, dan ketakwaan adalah kunci kebahagiaan sejati. Peristiwa yang menimpa Qarun ini menjadi pelajaran yang mendalam bagi Bani Israel, mengingatkan mereka bahwa kesombongan dan cinta pada dunia
hanya akan membawa kepada kehancuran. Mereka belajar untuk tidak hanya mengandalkan harta, tetapi juga mengutamakan iman dan ketakwaan kepada Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Setelah peristiwa yang mengguncang hati banyak orang, Bani Israel terus melanjutkan perjalanan mereka menuju Tanah Suci yang telah dijanjikan Allah untuk mereka. Namun, meskipun telah melalui berbagai ujian dan mukjizat yang membuktikan kuasa Allah, mereka masih belum diberi izin untuk memasuki negeri yang dijanjikan. Allah menunda janjinya, dan itu menjadi ujian besar bagi mereka. Keengganan Bani Israel untuk taat dan ketidakmampuan mereka untuk menjaga keimanan yang kuat membuat Allah memutuskan untuk menghukum mereka. Mereka harus mengembara di padang pasir selama 40 tahun, tanpa tujuan yang jelas, tanpa kepastian, dan tanpa tempat yang tetap. Waktu yang lama itu menjadi masa pengujian bagi mereka untuk menyadari kesalahan dan kelalaian mereka terhadap Allah. Janji Allah yang pernah mereka dengar tentang tanah yang dijanjikan itu semakin tampak jauh dan hampir tak terjangkau. Bani Israel merasa sangat berat menjalani hukuman ini. Kehidupan mereka menjadi semakin sulit di padang pasir yang panas dan tandus. Mereka harus bertahan hidup dalam kondisi yang keras, dengan makanan dan air yang terbatas. Setiap hari adalah perjuangan baru, dan mereka mulai merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Banyak dari mereka mulai mengeluh, kembali mempertanyakan takdir dan alasan di balik keputusan Allah. Namun, Nabi Musa tidak menyerah dalam membimbing mereka. Meskipun dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat, Nabi Musa tetap bersabar dan terus meneguhkan hati kaumnya untuk bertahan. Ia tahu bahwa hukuman ini adalah akibat dari ketidaktaatan mereka, dan bahwa hanya dengan kembali ke jalan yang benar, mereka bisa memperoleh rahmat Allah dan mencapai tujuan yang dijanjikan. Nanti suatu saat, kalian akan melihat janji Allah itu, kata Nabi Musa kepada mereka. Tetaplah bersabar dan percayalah pada takdir Allah. Inilah ujian darinya. Ingat, hanya dengan taat dan sabar, kita akan sampai ke tempat yang Allah janjikan. Nabi Musa terus mengingatkan Bani Israel untuk tetap berdoa dan bertobat, berharap agar mereka bisa kembali mendapat petunjuk dan mendapatkan rahmat Allah. Meskipun ia tahu bahwa ia sendiri tidak akan bisa menyaksikan mereka memasuki Tanah Suci, Nabi Musa tetap bersabar, berdoa, dan berharap agar kaumnya akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Seiring berjalannya waktu, usia Nabi Musa semakin bertambah. Ia sudah lanjut usia dan semakin lelah menghadapi keluhan serta pemberontakan Bani Israel. Sebagai pemimpin, ia merasa sangat berat memikul beban tanggung jawab yang tak terhitung jumlahnya. Namun ia tetap teguh dan sabar. Meski mereka sering tidak mendengarkan nasihatnya, Nabi Musa tidak pernah berhenti mengingatkan mereka untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Setiap kali ada keluhan atau kegelisahan di antara Bani Israel, Nabi Musa menghadap Allah dengan penuh doa, memohon petunjuk dan rahmat-Nya. Ia terus berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kaumnya sebelum ajalnya tiba. Ia merasa bahwa ia belum berhasil memimpin mereka dengan sempurna, karena masih banyak yang belum memahami dengan benar hakikat kehidupan dan pentingnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu betapa berat beban ini. Aku sudah mencoba sebaik mungkin untuk membimbing mereka, tapi mereka masih saja tidak mau mendengar. Berikan mereka petunjuk sebelum aku meninggalkan mereka. Doa Nabi Musa dalam kesendirian. Ia tahu bahwa waktunya untuk bersama Bani Israel semakin dekat. Namun ia berharap dapat melihat kaumnya kembali kepada jalan yang benar sebelum ia pergi. Nabi Musa yang penuh dengan rasa sabar ini terus mengingatkan kaumnya bahwa kesulitan yang mereka hadapi hanyalah ujian. Setiap ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengajarkan mereka bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, dan bahwa sabar adalah kunci untuk menghadapinya. Namun, meskipun Nabi Musa sangat bersabar, ia merasa sangat sedih melihat kenyataan bahwa banyak dari Bani Israel yang masih belum bisa menghargai dan menghormati nikmat Allah. Setiap kali ia melihat mereka mengeluh, merasa tidak puas, atau berpaling dari petunjuknya, hatinya merasa berat. Namun, ia terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, karena ia tahu bahwa inilah amanah besar yang diberikan Allah kepadanya.
Nabi Musa mengingatkan mereka bahwa hidup ini bukan hanya tentang kemewahan duniawi, tetapi tentang bagaimana mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, sabar, dan syukur. Ia ingin mereka menyadari bahwa tanah suci yang dijanjikan oleh Allah bukan hanya tempat fisik, tetapi juga tempat yang penuh dengan keberkahan yang hanya bisa diperoleh melalui iman yang kuat. Selama masa pengembaraan di padang pasir itu, Nabi Musa terus menjadi contoh keteguhan, kesabaran, dan ketakwaan. Meskipun ia merasa lelah dan menghadapi banyak tantangan, ia tetap berdoa dan berusaha untuk membimbing umatnya. Ia berharap suatu saat nanti mereka bisa melihat janji Allah yang telah lama dinantikan, yaitu memasuki tanah suci, tempat yang penuh berkah dan kemuliaan. Kisah Nabi Musa ini mengajarkan kita tentang pentingnya sabar, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Terkadang, jalan yang kita tempuh terasa sulit, namun dengan kesabaran, doa, dan tawakal kepada Allah, kita akan sampai pada tujuan yang lebih baik. Sebagaimana Nabi Musa yang tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa, meskipun tantangan terus datang, kita pun diajarkan untuk terus maju dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Semakin dekat dengan ajalnya, Nabi Musa merasa berat untuk meninggalkan kaumnya yang telah lama ia bimbing. Meskipun ia tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin Bani Israel hampir selesai, hatinya penuh dengan harapan untuk menyaksikan hasil dari perjuangannya selama ini. Tanah suci yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh umatnya. Namun, meskipun telah berjuang keras untuk memimpin mereka menuju tanah itu, Nabi Musa tahu bahwa ia mungkin tidak akan melihatnya sendiri. Dalam keheningan malam yang sepi, Nabi Musa berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah. Ia memohon dengan sungguh-sungguh agar Allah memperlihatkan kepadanya tanah suci, tempat yang telah lama dijanjikan. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri tempat yang akan menjadi harapan dan masa depan bagi Bani Israel setelah ia tiada. Ya Allah, Engkau tahu betapa besar cintaku pada umat ini dan betapa aku ingin melihat mereka meraih kemenangan. Izinkan aku melihat tanah yang Engkau janjikan kepada mereka sebelum aku meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Doa Nabi Musa dengan penuh ketulusan. Namun, Allah menjawab permohonan Nabi Musa dengan cara yang berbeda dari yang ia harapkan. Allah memberitahunya bahwa ia tidak akan diperkenankan untuk memasuki tanah suci itu. Wahai Musa, tanah yang dijanjikan itu akan diberikan kepada umatmu setelah engkau tiada. Engkau telah menjalankan tugasmu dengan penuh kesabaran, dan sekarang saatnya bagi generasi baru untuk melanjutkan perjuangan ini. Meskipun jawabannya tidak sesuai dengan harapan, Nabi Musa menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Ia mengerti bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Namun, meski ia tidak bisa memasuki tanah suci, hatinya tetap penuh dengan harapan dan doa untuk Bani Israel. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin telah selesai. Dan sekarang waktunya bagi umatnya untuk mengambil alih dan melanjutkan perjuangan menuju keberhasilan yang telah lama dijanjikan. Mendekati akhir hayatnya, Nabi Musa merasa sudah saatnya untuk berpamitan dengan kaumnya. Ia mengumpulkan Bani Israel untuk kali terakhir, dengan hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dalam pertemuan itu, Nabi Musa memberikan nasihat terakhir yang sangat berharga bagi mereka. Ia berbicara dengan penuh kebijaksanaan, mengingatkan mereka tentang perjalanan panjang yang telah mereka jalani dan betapa pentingnya untuk menjaga iman dan ketaatan kepada Allah. Wahai umatku, aku tahu kalian telah melewati banyak ujian dan rintangan dalam perjalanan ini. Allah telah memberikan banyak mukjizat kepada kita semua, dan kita harus selalu bersyukur atas semua karunia-Nya. Namun, aku ingin mengingatkan kalian bahwa ujian terbesar dalam hidup ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Jangan pernah melupakannya, karena hanya dengan ketaatan kita bisa meraih keberkahan dan kemenangan. Nabi Musa menekankan pentingnya untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Ia mengingatkan mereka tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, keengganan mereka untuk masuk ke tanah suci, penyembahan patung sapi emas, dan ketidaktaatan lainnya yang menyebabkan Allah menunda janjinya. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka harus selalu ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa,
dan bahwa hanya dengan mengikuti petunjuknya, mereka bisa meraih keselamatan. Jangan biarkan kesombongan dan ketidaktaatan menghalangi jalan kalian menuju kebaikan. Selalu jaga hubungan kalian dengan Allah, berdoalah, dan bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan. Jika kalian berpegang teguh pada hukumnya, maka janji Allah akan menjadi kenyataan. Tanah suci itu akan menjadi milik kalian suatu saat nanti. Kata-kata Nabi Musa itu dipenuhi dengan kesedihan dan harapan. Meskipun ia tidak akan menyaksikan mereka memasuki tanah suci, ia percaya bahwa generasi berikutnya akan mampu meraihnya jika mereka tetap berada di jalan yang benar. Ia tahu bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, dan kini saatnya bagi Bani Israel untuk mengambil alih dan melanjutkan perjalanan yang telah dimulai. Sebelum berpisah, Nabi Musa juga mengingatkan mereka untuk menjaga persatuan dan saling mendukung. Hanya dengan kebersamaan dan persatuan kalian bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Jangan biarkan perpecahan menghancurkan apa yang telah kita perjuangkan bersama. Dengan penuh rasa haru, Nabi Musa memberi salam perpisahan kepada kaumnya, mengingatkan mereka untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah pada ujian hidup. Setelah itu, Nabi Musa pergi dengan tenang, siap untuk menemui Allah. Ia tahu bahwa setelah perpisahannya dengan Bani Israel, Allah akan memutuskan takdirnya sesuai dengan ketetapannya. Perpisahan ini menjadi momen penting bagi Bani Israel. Kata-kata Nabi Musa tetap menggaung dalam hati mereka, dan mereka berjanji untuk terus menjaga iman dan ketaatan kepada Allah. Mereka menyadari bahwa meskipun Nabi Musa telah pergi, pesan dan ajaran yang ia tinggalkan akan terus hidup dan menjadi pedoman dalam perjalanan hidup mereka. Pada akhirnya, Nabi Musa merasakan bahwa waktu yang diberikan Allah untuknya di dunia semakin singkat. Usianya yang sudah mencapai 120 tahun semakin menuntutnya untuk menghadapi kenyataan bahwa ajalnya sudah dekat. Meskipun ia tahu bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, hati Nabi Musa tetap diliputi rasa khawatir untuk meninggalkan umatnya yang masih harus menghadapi perjalanan panjang mereka. Pada suatu hari, saat Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah, ia merasakan kehadiran malaikat maut. Malaikat tersebut datang dengan membawa takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Nabi Musa, sebagai seorang nabi yang penuh dengan ketundukan, tidak menentang ketetapan yang telah Allah gariskan untuknya. Sebagai hamba yang taat, ia menerima kenyataan ini dengan penuh keikhlasan. Ia tahu bahwa ajal adalah bagian dari takdir yang harus diterima setiap umat manusia, termasuk para nabi yang mulia. Musa berdoa, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki untuk memanggilku, aku siap untuk bertemu denganmu. Aku telah melaksanakan segala yang Engkau perintahkan, dan kini aku berserah diri sepenuhnya pada takdir-Mu." Malaikat maut mendekati Nabi Musa dengan penuh penghormatan. Tidak ada ketakutan di hati Nabi Musa, karena ia tahu bahwa dirinya adalah seorang hamba yang selalu berusaha memenuhi perintah Allah dengan tulus. Sebagai seorang nabi, ia tidak hanya mengajarkan kaumnya tentang ketaatan kepada Allah, tetapi juga menunjukkan keteladanan dalam menerima takdir dengan penuh lapang dada. Musa berdiri tegak menghadap kehidupan yang akan segera meninggalkannya. Dalam detik-detik terakhirnya itu, ia merasakan ketenangan yang luar biasa, karena ia tahu bahwa Allah akan selalu ada untuknya. Ya Allah, jadikan kematianku sebagai akhir yang baik. Doa Nabi Musa mengalir tulus, menyambut kedatangan ajalnya. Pada usia 120 tahun, Nabi Musa akhirnya meninggalkan dunia ini. Wafatnya seorang nabi adalah momen yang penuh dengan keagungan dan kehormatan. Namun, yang membuat wafatnya lebih luar biasa adalah bagaimana Allah sendiri yang mengurus pemakamannya, sebagai penghormatan kepada Nabi Musa yang telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Lokasi pemakaman Nabi Musa tetap menjadi misteri yang tak pernah terungkap dengan pasti. Allah memilih untuk merahasiakan tempat di mana tubuh Nabi Musa akan dimakamkan. Hal ini merupakan bagian dari kebesaran dan kemuliaan para nabi, karena mereka adalah utusan Allah yang hidup untuk menyebarkan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Pemakaman Nabi Musa yang tidak diketahui tempatnya menambah kesan sakral dan penuh hikmah dalam perjalanan hidupnya. Setelah wafatnya Nabi Musa, Bani Israel merasa kehilangan sosok yang selama ini
menjadi pemimpin dan teladan bagi mereka. Mereka merasakan kesedihan mendalam, tetapi mereka juga menyadari bahwa perjuangan yang telah dilakukan Nabi Musa harus dilanjutkan oleh mereka. Sebagai umat yang telah dipimpin oleh seorang nabi, mereka harus terus berpegang pada ajaran-ajaran yang telah Nabi Musa wariskan, yaitu ketaatan kepada Allah, kesabaran, dan usaha untuk selalu berada di jalan yang benar. Wafatnya Nabi Musa adalah perpisahan yang sangat berat, tetapi ia meninggalkan legasi yang tak akan pernah hilang. Ajarannya tentang keimanan, keteguhan hati, dan ketaatan kepada Allah terus hidup di hati umatnya. Meskipun fisiknya tiada, semangat dan perjuangan Nabi Musa akan terus dikenang sepanjang zaman. Setelah wafatnya Nabi Musa, Allah menggantikan kepemimpinan Bani Israel dengan nabi-nabi lain yang melanjutkan misi yang telah dimulai oleh Musa. Meskipun perjalanan Bani Israel tidak lagi dipimpin oleh Nabi Musa secara langsung, mereka tetap mengingat semua yang telah diajarkannya dan berusaha hidup sesuai dengan wahyu Allah yang telah diturunkan melalui nabi-nabinya. Nabi Musa meninggal dengan penuh kehormatan, dan Allah mengingatkan umat manusia bahwa setiap nabi yang datang ke dunia memiliki tugas yang sangat mulia. Mereka adalah pembawa petunjuk bagi umat manusia, dan seperti halnya Nabi Musa, mereka akan kembali kepada Allah pada waktunya. Pemakaman Nabi Musa yang tersembunyi menjadi bukti bahwa hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk kehidupan dan kematian para hambanya yang mulia. Setelah wafatnya Nabi Musa, Bani Israel merasa terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Pemimpin yang telah memimpin mereka melalui masa-masa penuh ujian dan tantangan, kini tiada. Kehilangan ini bukan hanya membuat mereka merasakan kesedihan, tetapi juga kebingungan. Selama ini, mereka selalu merasa dilindungi dan dibimbing oleh Nabi Musa. Ia adalah figur yang menuntun mereka melalui Laut Merah, memberikan hukum Taurat, dan memimpin mereka dalam banyak pertempuran. Kini, dengan kepergian Nabi Musa, mereka merasa seolah-olah kehilangan arah. Bani Israel yang sebelumnya merasa hidup dalam kenyamanan dan kepastian melalui bimbingan Nabi Musa, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus meneruskan perjalanan mereka tanpa kehadirannya. Beberapa di antara mereka mulai meragukan apakah mereka bisa melanjutkan perjuangan ini, sementara yang lainnya terjebak dalam keraguan tentang masa depan mereka. Mereka merasa seolah-olah tidak ada lagi yang bisa memberi mereka petunjuk dan arah yang jelas. Namun, di tengah kebingungan dan keraguan itu, Allah mengingatkan mereka tentang ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Musa. Ajaran-ajaran yang diterima Bani Israel bukanlah ajaran yang hanya berlaku selama hidup Nabi Musa, melainkan pedoman yang akan terus relevan sepanjang zaman. Mereka akhirnya sadar bahwa yang mereka butuhkan bukan hanya pemimpin duniawi, tetapi juga kekuatan iman dan keteguhan hati dalam mengikuti petunjuk Allah. Ajaran Musa tentang ketaatan kepada Allah, kesabaran, dan kejujuran kini semakin terasa. Begitu berarti, Bani Israel mulai mengingat kembali segala mukjizat yang telah Allah tunjukkan melalui Nabi Musa. Mereka menyadari bahwa Allah selalu ada bersama mereka, dan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka belajar untuk kembali kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh, memohon petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Kehilangan Nabi Musa membuka mata hati mereka untuk memahami bahwa selama mereka berpegang teguh pada ajaran Allah, mereka akan terus diberi petunjuk. Perasaan bingung dan kehilangan mulai digantikan dengan semangat baru. Bani Israel kembali bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka menuju tanah suci yang dijanjikan Allah. Meskipun tanpa Nabi Musa di sisi mereka, mereka mulai menyadari bahwa mereka harus menjadi umat yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap untuk memenuhi janji yang telah Allah berikan kepada mereka. Setelah wafatnya Nabi Musa, Bani Israel berada dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang telah membawa mereka melewati berbagai ujian dan tantangan. Namun, Allah yang Maha Mengetahui tidak meninggalkan umatnya tanpa petunjuk. Allah mengangkat Yusha bin Nun, salah seorang sahabat dan pengikut setia Nabi Musa, untuk meneruskan perjuangan membawa Bani Israel ke tanah suci yang telah dijanjikan. Yusha bin Nun bukanlah pemimpin biasa. Sejak muda, ia dikenal sebagai seorang yang penuh semangat, bijaksana, dan beriman teguh. Ia telah menemani Nabi Musa dalam banyak perjalanan dan ujian,
menyaksikan bagaimana sang nabi memimpin dengan penuh kesabaran dan keimanan. Yusha memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Bani Israel dengan kebijaksanaan yang diwarisi dari Nabi Musa. Setelah terpilih sebagai pemimpin, Yusha segera mengumpulkan Bani Israel. Ia mengingatkan mereka tentang tujuan besar yang telah lama menjadi impian mereka, yaitu memasuki tanah suci yang dijanjikan oleh Allah. Tanah yang penuh berkah, tempat yang akan menjadi rumah mereka, dan tempat di mana mereka akan hidup dalam kedamaian di bawah naungan hukum Allah. Namun, perjalanan mereka menuju tanah suci tidaklah mudah. Sebelumnya, ketika Nabi Musa memimpin mereka telah diperintahkan untuk memasuki tanah itu. Namun sebagian besar mereka merasa takut dan enggan. Mereka merasa tidak mampu menghadapi penduduk yang sudah tinggal di sana dan rintangan yang akan mereka hadapi. Kini, di bawah kepemimpinan Yusha, tantangan itu kembali hadir. Yusha menghadapi kaumnya yang sudah lama mengembara di padang pasir, yang masih membawa rasa takut dan keraguan. Tetapi Yusha tidak gentar. Ia mengetahui bahwa kemenangan dan keberhasilan bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi pada keteguhan hati dan iman yang kuat kepada Allah. Yusha mengingatkan mereka untuk tidak ragu lagi, karena janji Allah pasti akan terpenuhi jika mereka tetap taat dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah bersama kita, kata Yusha kepada Bani Israel. Tanah suci itu telah dijanjikan bagi kita, dan kita tidak boleh menyerah. Jika kita beriman kepadanya dan bekerja keras, maka Allah akan membantu kita, seperti yang Dia lakukan pada masa Nabi Musa. Semangat Yusha yang penuh keyakinan dan keteguhan hati mulai menular kepada Bani Israel. Mereka mulai meninggalkan rasa takut dan keraguan, dan bersiap untuk menghadapi tantangan yang ada. Mereka mengetahui bahwa Allah telah memberikan petunjuk dan kemenangan kepada mereka di masa lalu, dan kini mereka harus percaya bahwa pertolongan Allah akan datang lagi. Di bawah kepemimpinan Yusha, Bani Israel memulai perjalanan mereka menuju tanah suci. Tanpa rasa takut, mereka berjuang dengan penuh semangat, siap menghadapi pertempuran dan tantangan yang harus mereka hadapi di sana. Yusha memimpin mereka dengan bijaksana, memberi mereka arahan dan semangat untuk tidak lengah dalam menjalankan perintah Allah. Dan akhirnya, setelah melalui banyak ujian, Allah mengizinkan Bani Israel untuk memasuki tanah suci. Dengan pertolongan Allah, mereka berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan mulai membangun kehidupan baru di tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Kepemimpinan Yusha bin Nun yang penuh keberanian dan keyakinan menunjukkan bahwa keteguhan iman, kesabaran, dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kemenangan. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel akhirnya dapat meraih janji Allah yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Kini, mereka telah mencapai tanah yang penuh berkah dan berjanji untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh Nabi Musa dan terus berusaha menjaga hubungan mereka dengan Allah yang Maha Pengasih. Yusha bin Nun menjadi pemimpin yang membawa Bani Israel dari kegelapan kebingungan dan keraguan menuju cahaya harapan dan kemenangan. Ia tidak hanya meneruskan perjuangan fisik untuk menaklukkan tanah suci, tetapi juga menuntun kaumnya untuk hidup dalam keteguhan iman, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa. Setelah sekian lama, generasi penerus Bani Israel terus mengenang Nabi Musa dengan penuh rasa hormat dan syukur. Meskipun beliau telah wafat, semangat dan ajaran-ajaran Nabi Musa tetap hidup dalam hati dan pikiran mereka. Kisah perjuangannya, keteguhan hati, serta kesabarannya dalam menghadapi berbagai ujian terus menginspirasi generasi demi generasi. Musa tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, tetapi juga sebagai seorang nabi yang dengan tulus mengajarkan wahyu Allah dan menuntun umatnya untuk hidup sesuai dengan petunjuknya. Bagi Bani Israel, Nabi Musa adalah simbol dari kesabaran yang luar biasa, keberanian menghadapi tantangan, serta keteguhan dalam menjalankan perintah Allah meskipun mendapat banyak rintangan. Setiap kali generasi baru Bani Israel menghadapi ujian, dalam kehidupan mereka mengingat kisah Nabi Musa. Mereka mengenang bagaimana Nabi Musa tanpa henti berjuang untuk melepaskan mereka dari belenggu ketidakadilan dan perbudakan. Ia tidak pernah menyerah meskipun tantangan datang silih berganti, dari perlawanan Fir'aun hingga keluhan
dan pemberontakan kaumnya sendiri. Para orang tua di kalangan Bani Israel seringkali menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Musa kepada anak-anak. Mereka mengajarkan mereka tentang ketekunan dan ketaatan kepada Allah. Mereka mengingat bagaimana Nabi Musa selalu menunjukkan keteguhan hatinya, baik ketika beliau memimpin umatnya menyeberangi Laut Merah yang terbelah, atau ketika beliau berbicara langsung dengan Allah di Gunung Sinai. Semua kisah ini menjadi pedoman hidup yang tak ternilai harganya bagi generasi penerus. Selain itu, hikmah dari perjalanan hidup Nabi Musa juga tidak hanya mengajarkan mereka tentang kepemimpinan, tetapi juga tentang pentingnya syukur kepada Allah. Nabi Musa, meskipun diberikan banyak mukjizat oleh Allah, tetap rendah hati dan selalu mengingatkan umatnya untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Beliau juga menekankan pentingnya mengikuti perintah Allah dan menjaga kesatuan umat dalam menjalankan syariatnya. Bani Israel memahami bahwa tanpa perjuangan Nabi Musa, mereka mungkin tidak akan pernah sampai ke tanah suci yang dijanjikan. Tanpa keteguhan hati dan iman beliau, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari perbudakan dan menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka selalu mengingat nama Nabi Musa dengan penuh hormat dan menjadikannya teladan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Setiap tahun, mereka memperingati perjuangan Nabi Musa dengan doa-doa dan zikir sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan melalui perjuangan beliau. Kisah Nabi Musa juga diceritakan dari satu generasi ke generasi lainnya, agar tidak ada yang melupakan betapa besar pengorbanan beliau untuk keselamatan umatnya. Generasi penerus Bani Israel, meskipun telah berhasil menaklukkan tanah suci dan menjalani kehidupan baru, tidak pernah melupakan ajaran-ajaran dan perjuangan Nabi Musa. Mereka terus mengingat nasihat-nasihat beliau dan berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan. Mereka tahu bahwa meskipun Nabi Musa telah meninggalkan mereka, semangat dan ajarannya akan tetap hidup dalam diri setiap Bani Israel yang taat kepada Allah. Dengan demikian, meskipun Nabi Musa sudah tiada, ingatan tentang perjuangan dan hikmah yang beliau tinggalkan akan terus hidup dalam setiap langkah hidup Bani Israel, menginspirasi mereka untuk tetap teguh dalam iman, bersyukur, dan selalu berusaha untuk hidup dalam keridhaan Allah. Kisah Nabi Musa akan selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup mereka, sebagai bukti bahwa ketekunan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah adalah jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia. Dan akhirat, kisah Nabi Musa bukan sekadar cerita tentang perjuangan seorang pemimpin atau nabi besar, tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi umat manusia, baik di masa lalu maupun hingga saat ini. Dalam setiap ujian yang beliau hadapi, terdapat hikmah yang mengajarkan kita tentang kesabaran, keimanan, keteguhan hati, serta kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari perjalanan Nabi Musa. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Musa adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian. Sejak awal perjalanan hidupnya, Nabi Musa sudah diuji dengan peristiwa besar, mulai dari kelahirannya yang terancam oleh Fir'aun, hingga perjuangannya dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Bahkan setelah beliau memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dan menyaksikan kaum yang terus mengeluh dan memberontak, Nabi Musa tetap bersabar. Kesabaran beliau tidak hanya tampak ketika menghadapi tekanan eksternal, seperti ancaman Fir'aun atau keadaan yang sulit di padang pasir, tetapi juga ketika beliau menghadapi keluhan dan ketidaktaatan kaumnya sendiri. Beliau tidak pernah menyerah atau kehilangan harapan. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita akan menghadapi ujian yang kadang terasa berat. Namun kesabaran adalah kunci untuk tetap teguh dan tetap melangkah menuju tujuan yang lebih baik. Keimanan yang kuat kepada Allah. Keimanan Nabi Musa kepada Allah adalah aspek lain yang sangat penting dalam kehidupannya. Ketika Fir'aun mengejar mereka di Laut Merah, banyak dari kaumnya yang merasa takut dan ragu. Namun Nabi Musa tidak ragu sedikit pun. Ia meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar meskipun situasi tampak tidak mungkin. Dalam situasi yang tampaknya mustahil, keimanan Nabi Musa kepada Allah tidak goyah.
Ia terus berdoa dan yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Keimanan yang kuat inilah yang mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Allah. Meskipun ujian yang kita hadapi terasa sangat berat, dalam situasi apapun, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan pertolongannya, bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak mungkin. Kebijaksanaan dalam memimpin Nabi Musa adalah pemimpin yang bijaksana, baik dalam memimpin umatnya maupun dalam menghadapi tantangan besar. Dalam perjalanan Bani Israel menuju Tanah Suci, beliau selalu berusaha memberikan petunjuk yang terbaik bagi kaumnya. Ia tidak hanya menjadi pemimpin yang mengarahkan, tetapi juga seorang pendidik yang mengajarkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Beliau berusaha menjaga kesejahteraan umat, baik fisik maupun spiritual. Selain itu, Nabi Musa juga mengajarkan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan wahyu Allah, bukan hanya berdasarkan logika atau keinginan pribadi. Saat beliau menerima wahyu di Gunung Sinai, beliau tidak ragu mengikuti perintah Allah, meskipun itu tidak selalu mudah bagi kaumnya. Kebijaksanaan dalam kepemimpinan ini mengingatkan kita untuk selalu mencari petunjuk Allah dalam setiap keputusan yang kita buat. 4. Berani berdiri untuk kebenaran. Nabi Musa mengajarkan kita tentang pentingnya berdiri untuk kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi tantangan besar. Ketika beliau dihadapkan pada tirani Fir'aun, ia tidak takut untuk menentang kekuasaan yang zalim. Ia berani menyuarakan kebenaran meskipun risikonya sangat tinggi, termasuk menghadapi ancaman hidupnya sendiri. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk selalu berani membela kebenaran, terutama ketika kita melihat ketidakadilan atau kesalahan di sekitar kita. Berdiri untuk kebenaran mungkin tidak mudah, tetapi itulah yang diperintahkan oleh Allah. Seperti Nabi Musa, kita diajarkan untuk tetap teguh di jalan yang benar meskipun menghadapi banyak rintangan. 5. Mengutamakan keselamatan umum. Nabi Musa selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umatnya di atas segala kepentingan pribadi. Ia selalu mengingatkan Bani Israel untuk bersyukur kepada Allah dan berpegang teguh pada ajarannya. Bahkan saat menghadapi kesulitan besar dan keluhan dari kaumnya, beliau tetap berusaha untuk membawa mereka menuju kebaikan dan keselamatan. Tindakan Nabi Musa ini mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan orang banyak, terutama dalam memimpin atau dalam menjalankan tugas kita sebagai bagian dari masyarakat. Kepentingan umum dan kesejahteraan umat harus menjadi prioritas, dan kita harus terus berusaha untuk berbuat baik bagi orang lain. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Selama perjalanan panjangnya, Nabi Musa selalu menunjukkan sikap tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Dalam setiap ujian yang beliau hadapi, Nabi Musa tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi juga berusaha sebaik mungkin dengan akal dan fisiknya. Namun, di saat yang sama, beliau menyadari bahwa hasil akhir hanya ada di tangan Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, beliau tidak ragu untuk mengikuti, karena ia percaya bahwa hasil terbaik akan datang dari pertolongannya. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk berusaha sebaik-baiknya dalam segala hal, tetapi juga untuk berserah diri dan menerima takdir Allah dengan lapang dada. Tawakal adalah kunci untuk hidup dalam kedamaian, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Melalui perjalanan hidup Nabi Musa, kita bisa belajar bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian yang menantang. Namun dengan kesabaran, keimanan, kebijaksanaan, dan tawakal kepada Allah, kita dapat menghadapinya dengan hati yang tenang. Kisah Nabi Musa tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga pelajaran hidup yang relevan bagi kita semua, yang terus berjuang di jalan yang benar dan mengikuti petunjuknya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjuangan Nabi Musa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu menjadi pribadi yang sabar, taat, dan penuh iman kepada Allah. Kisah hidup Nabi Musa bukan hanya sekadar catatan, sejarah, tetapi juga sebuah perjalanan yang syarat dengan pesan-pesan penting tentang keteguhan iman, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Bahkan, sampai sekarang, banyak ajaran beliau yang tetap relevan dan diikuti oleh umat manusia, baik dalam menjalani kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial dan politik. Warisan Nabi Musa telah mengakar dalam banyak aspek kehidupan manusia,
menjadi pedoman bagi umat beragama, dan memengaruhi banyak keputusan penting dalam perjalanan sejarah umat manusia. Dalam agama Islam, Nabi Musa adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dan disebutkan secara luas dalam Al-Quran. Nama beliau tercatat lebih dari 130 kali dalam berbagai surah. Nabi Musa adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, karena beliau membawa wahyu dari Allah untuk Bani Israel, dan merupakan salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki keteguhan iman dan keberanian luar biasa dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Nabi Musa dikenal sebagai pembawa kitab Taurat yang menjadi petunjuk hidup bagi Bani Israel. Dalam Al-Quran, banyak kisah mengenai perjuangan Nabi Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun yang zalim. Salah satu momen paling terkenal dalam kisahnya adalah peristiwa pembelahan Laut Merah, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari kejaran tentara Fir'aun. Peristiwa ini menjadi simbol dari pertolongan Allah yang datang pada saat yang paling dibutuhkan dan menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk tetap percaya pada pertolongan Allah tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi. Kisah Nabi Musa juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Ketika Bani Israel banyak mengeluh dan memberontak, Nabi Musa tetap sabar dan terus berjuang untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Bahkan, ketika beliau dihadapkan pada keangkuhan dan ketidaktaatan kaumnya, beliau tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran, memberikan nasihat, dan berdoa untuk mereka agar diberikan petunjuk oleh Allah. Bagi umat Islam, Nabi Musa juga mengajarkan pentingnya keimanan yang teguh dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Meskipun menghadapi banyak ujian berat, baik dari musuh-musuhnya maupun dari kaumnya sendiri, Nabi Musa tidak pernah kehilangan keyakinannya kepada Allah. Hal ini tercermin dalam banyak doa dan dialog beliau dengan Allah, di mana beliau menunjukkan kepasrahan yang penuh kepada kehendak Allah. Dalam tradisi Kristen, Nabi Musa juga memiliki peranan yang sangat penting. Beliau dipandang sebagai pembebas Bani Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir dan membawa mereka menuju tanah perjanjian. Kisah hidup Nabi Musa di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Keluaran, sangat mirip dengan kisah yang ada dalam Al-Quran, termasuk peristiwa pembelahan Laut Merah, pemberian wahyu di Gunung Sinai, dan penerimaan kitab Taurat. Namun, dalam pandangan Kristen, kisah Nabi Musa juga berkaitan dengan penggenapan janji Tuhan yang lebih besar, yaitu kedatangan Mesias. Bagi umat Kristen, Musa adalah tokoh yang dihadirkan sebagai tipe atau gambaran dari Yesus Kristus. Seperti Musa yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, Yesus dianggap sebagai pembebas umat manusia dari belenggu dosa dan maut. Terdapat banyak paralel antara kehidupan Musa dan kehidupan Yesus, seperti pengasingan sejak lahir, ujian berat yang harus dihadapi, serta peran mereka dalam membawa umat menuju keselamatan. Bagi umat Kristen, pengajaran yang diberikan oleh Nabi Musa, terutama yang terkait dengan hukum-hukum moral dalam Taurat, sangat penting. Meskipun banyak hukum tersebut dipenuhi dalam ajaran Yesus Kristus, hukum Musa tetap dipandang sebagai dasar moral dan spiritual yang harus dipahami dan dihormati oleh umat Kristen. Dalam agama Yahudi, Nabi Musa adalah tokoh yang paling dihormati dan dipandang sebagai pemimpin spiritual, politis, dan hukum terbesar dalam sejarah mereka. Beliau dianggap sebagai pembawa wahyu Allah yang tertinggi dan penyampai Taurat yang menjadi pedoman hidup bagi umat Yahudi. Kitab Taurat, yang terdiri dari 5 buku pertama dalam Alkitab Yahudi, yang juga dikenal dalam tradisi Kristen sebagai Pentateuch, merupakan dasar dari ajaran agama Yahudi. Kisah Nabi Musa dalam Alkitab Ibrani dimulai sejak kelahirannya yang ajaib di tengah-tengah penindasan Fir'aun, hingga tugas besar beliau dalam memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Perjuangan Nabi Musa di Mesir, pembelahan Laut Merah, dan pemberian hukum di Gunung Sinai merupakan momen-momen penting dalam sejarah Yahudi yang sangat dihormati. Dalam pandangan Yahudi, Musa bukan hanya seorang pemimpin besar, tetapi juga seorang guru yang memberikan hukum-hukum yang mendasar bagi umat manusia. Taurat yang diberikan melalui Nabi Musa adalah kitab yang mengatur segala aspek kehidupan umat Yahudi,
mulai dari tata cara ibadah hingga aturan-aturan sosial dan moral. Bahkan, hingga hari ini, banyak orang Yahudi yang memandang hukum Taurat sebagai panduan hidup utama mereka. Nabi Musa juga dihormati sebagai figur yang memberikan identitas nasional bagi bangsa Israel, memimpin mereka dari perbudakan menuju kebebasan, dan membentuk dasar-dasar masyarakat Yahudi yang bersatu. Pengaruh Nabi Musa tidak hanya terbatas pada ajaran agama, tetapi juga dalam sejarah dunia, terutama dalam perkembangan hukum, politik, dan masyarakat. Ajaran moral yang disampaikan dalam Taurat, seperti keadilan, kasih sayang, kesetiaan kepada Allah, dan penghargaan terhadap kehidupan manusia, telah menjadi dasar dari banyak sistem hukum dan pemerintahan di dunia barat dan timur. Banyak konsep, dasar dalam hukum internasional yang berakar pada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Misalnya, prinsip keadilan yang diajarkan oleh Nabi Musa dalam Taurat tentang penghormatan terhadap hak-hak individu, perlindungan terhadap yang lemah, serta tanggung jawab sosial telah diterima secara luas dan diterapkan dalam sistem hukum negara-negara di seluruh dunia. Bahkan banyak kode hukum modern yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam Taurat, seperti perlindungan terhadap harta benda, keluarga, dan hak-hak individu. Selain itu, pengajaran tentang kesetiaan kepada Allah dan pentingnya moralitas pribadi juga terus memengaruhi pandangan dunia tentang etika dan moral. Ajaran Nabi Musa, yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar, memberikan fondasi yang kuat bagi banyak ajaran, etika, dan filosofi kehidupan di dunia. Di zaman modern ini, warisan Nabi Musa tetap hidup dalam berbagai cara. Banyak orang yang masih merujuk pada kisah-kisah dalam kehidupan Nabi Musa sebagai sumber inspirasi dan kekuatan. Di bidang pendidikan, pelajaran moral yang diajarkan oleh Nabi Musa tentang pentingnya kesabaran, keberanian, dan pengabdian kepada Tuhan diterapkan dalam pembentukan karakter anak-anak dan generasi muda. Di dunia politik dan sosial, ajaran Nabi Musa tentang keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap sesama manusia tetap menjadi pendorong bagi banyak pemimpin untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan keadilan. Konsep mengenai kebebasan dan hak untuk hidup dengan martabat, yang menjadi inti dari perjuangan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan, terus menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan-perjuangan modern. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang tak hanya menginspirasi umat beragama, tetapi juga mengajarkan umat manusia tentang nilai-nilai universal yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ajaran-ajarannya yang disampaikan dalam Taurat hingga kisah perjuangannya melawan penindasan, perjalanan hidup Nabi Musa menjadi sebuah teladan yang terus dikenang dan dihormati. Jejak beliau dalam sejarah agama-agama Samawi tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga sosial, politik, dan hukum yang telah membentuk banyak aspek kehidupan kita hingga saat ini. Warisan Nabi Musa adalah warisan yang tak ternilai, mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, sabar dalam menghadapi ujian hidup, dan selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kisah Nabi Musa tetap hidup dan terus memberikan cahaya petunjuk bagi umat manusia, baik di masa lalu maupun di masa depan.